alla lunga di Gorgatos a cercare Recoba che lascia filtrare Zamorano, Recoba e poi pallone in gol. Largo sulla destra c'è Saverio, palla in corsia, Recoba entra solo, il tiro, gol, e gol, e gol, e gol, e gol. Il cross, prima intenzione, Bobo anticipato, palla vagante, mette giù, Recoba, il tiro, e gol, e gol, e gol, e gol. Jika ditanya siapa pesepak bola yang mencolok di era 90-an akhir dan 2000-an awal, mungkin nama Alvaro Recoba tidak terlintas dalam pikiran banyak orang. Tetapi, meski namanya masih kalah dengan pemain-pemain seperti Ronaldo Nazario, Hernan Crespo, hingga Adriano, Recoba pasti akan diingat oleh para pecinta sepak bola Italia, khususnya Inter Milan. El Chino, begitulah dia dikenal, merupakan pesepak bola asal Uruguay yang memiliki sepakan kaki kiri yang keras dan akurat. Datang ke Inter bersamaan dengan Ronaldo Nazario, Recoba jelas diragukan bisa menyaingi legenda Brasil tersebut. Dan benar, di Giornata pertama Serie A 1997-98 melawan Brescia, ia masuk sebagai pemain cadangan. Tetapi, meski baru dimasukkan 18 menit sebelum laga bubar, itu cukup bagi El Chino untuk membungkam semua keraguan terhadap dirinya. Tak lama setelah dia masuk, Nerazzurri kebobolan dan tertinggal 1-0. Namun, ia berhasil menyamakan kedudukan secara spektakuler pada menit ke-80 lewat tembakan jarak jauhnya berjarak 30 meter yang dijuluki Thunder Bastard. Lalu, 3 menit berselang Inter mendapatkan sepakan bebas. Recoba maju sebagai penendang. Ia melepaskan sepakan keras ke sudut atas gawang Brescia. Itu melanggar hukum fisika, ucap para penggemar soal gol tendangan bebas Recoba. Kaki kiri pemuda Uruguay tersebut memiliki kekuatan dan presisi yang sangat hebat, bagaikan tongkat penyihir yang mampu membuat bola melengkung tajam dan bertenaga, sehingga membuat kiper lawan seringkali terkecoh karena tendangannya selalu menuju ke sudut yang sulit untuk dijangkau. Bahkan, orang-orang kala itu beranggapan, jika Inggris punya David Beckham, maka Inter dan Uruguay punya Alvaro Recoba. Di laga melawan Brescia itu, Inter sukses comeback berkat 2 gol dari Recoba, dan ia berhasil membuat Ronaldo benar-benar tenggelam di laga tersebut. Bicara tentang Recoba, memang tak bisa dipisahkan dari 2 hal yang bertolak belakang, yakni kemalasan dan keindahan. Seorang pesepak bola yang rutin menunjukkan keindahan dalam setiap permainannya, tak lepas dari buah hasil latihan kerasnya yang diulang secara berkala. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo salah satu contohnya. Namun Recoba berbeda, jika latihan dimulai jam 7 pagi, ia masih melanjutkan tidur dan bermalas-malasan, tidak bergegas untuk segera datang ke tempat latihan. Alhasil, ia datang terlambat dengan hukuman pelatih menanti di depan mata. Dalam suatu wawancara, Recoba juga mengungkapkan bahwa ia tidak menyukai latihan fisik. Sekilas pernyataan Recoba terkesan arogan, namun begitulah dirinya. Alvaro Alexander Recoba Rivero lahir pada 1976 di Montevideo, Uruguay. Dia menggunakan julukan yang tidak biasa El Chino atau si Cina karena ia memiliki fitur wajah khas Asia, khususnya mata yang agak sipit meskipun ia berasal dari Uruguay. Dia pertama kali ditemukan oleh Sandro Mazzola, legenda Inter tahun 1960-an, saat Recoba bermain bersama Nacional of Montevideo. Ia adalah bakat murni, jenius yang tak terduga, dan simbol sepak bola yang mampu membangkitkan impian. Dari Uruguay beredar kisah-kisah yang hampir legendaris tentang masa kecilnya. Hujan gol, membalikan keadaan sendirian, dan karakter yang bebas di luar kebiasaan. Ia meniti ilmu sepak bolanya bersama Danubio FC, tim yang juga menghasilkan bakat seperti Diego Forlan dan Edison Cavani, tapi Recoba matang bersama Nacional. Terbukti, saat berusia 20 tahun, Recoba sukses mencetak 30 gol dalam 27 pertandingan di Liga. Mazzola yakin telah menemukan seorang jenius di Uruguay, yang kemudian memberitahu temannya, Massimo Moratti yang sempat menjabat sebagai presiden Inter, segera mengumpulkan 15 juta pounds untuk membajaknya ke Italia. Benar saja, musim panas 1997, Inter pun secara resmi membawanya ke Italia. Namun kedatangannya kala itu tertutupi oleh transfer megah Ronaldo Nazario dari Barcelona dengan memecahkan rekor transfer dunia saat itu, menjadikannya pusat perhatian media dan penggemar. Meskipun kedatangannya senyap, Recoba langsung mencuri perhatian melalui debutnya dengan mencetak 2 gol brilian dalam 18 menit terakhir pertandingan, menyelamatkan Inter dari kekalahan melawan Brescia.
Meskipun Recoba mencetak 2 gol cantik dalam laga debutnya, namun publik Giuseppe Meazza lebih tertarik melihat aksi pemuda yang satu lagi, Ronaldo. Recoba dan Ronaldo adalah duet yang tak pernah sehati di Nerazzurri. Meskipun debutnya lebih fenomenal, namun dalam perjalanannya Ronaldo lebih sering dimainkan di tim utama. Recoba adalah pemain yang bandel, sulit diatur. Padahal ia sangat dekat dengan Javier Zanetti. Namun entah mengapa etos kerja sang kapten tidak tertular ke rekannya yang satu ini. Di sisi lain, Ronaldo mendapat pujian dari sang pelatih sebagai penyerang terbaik yang pernah dilatihnya. Alhasil, Luigi Simoni yang saat itu menjabat pelatih Internazionale lebih memilih untuk memasang Ronaldo ketimbang Recoba. Di akhir musim, La Beneamata menjuarai Piala UEFA dan Ronaldo menjadi bintang lapangan. Sedangkan Recoba tidak bermain satu detik pun di partai itu. Gagal menembus tim utama Internazionale, Recoba kemudian dipinjamkan ke Venezia di pertengahan musim 1998-99. Di sana ia tampil tajam dengan mencetak 11 gol dan 9 assist dalam 19 pertandingan dan turut membantu Venezia selamat dari jeratan degradasi musim itu. Setelah tampil gemilang selama masa peminjamannya, Recoba kemudian kembali ke Internazionale jelang musim 1999-2000 dimulai. Luigi Simoni tak lagi mendampingi tim dan telah digantikan oleh Marcelo Lippi. Akan tetapi perjuangan menembus tim inti kali ini lebih berat karena lini depan Internazionale dihuni nama-nama tenar seperti Ronaldo, Roberto Baggio, Adrian Mutu, Ivan Zamorano, serta rekrutan anyar Christian Vieri. Namun cedera horor Ronaldo memberikan kesempatan bagi Recoba untuk mengambil alih peran krusial di lini depan Inter. Duetnya dengan Ivan Zamorano berbuah posisi 4 klasemen di akhir musim dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua klub dengan 10 gol. Berkat penampilan apiknya, memasuki tahun 2001 Recoba diganjar perpanjangan kontrak dari manajemen. Besaran gajinya melonjak drastis. Ia menjadi pemain dengan gaji termahal dunia saat itu, melewati Zinedine Zidane, Rivaldo, dan Raul Gonzalez, yang meraih juara Liga Champions musim 1999-2000. Beberapa tahun kemudian, Moratti pernah berkata, Recoba adalah segala hal yang saya cintai dalam sepak bola dan dia pernah berkata kepada saya bahwa saya telah membayarnya terlalu mahal. Katanya, kontrak itu jelas dimaksudkan sebagai simbol kepercayaan Moratti dan berharap bisa memacu Recoba untuk meningkatkan kualitasnya. Sayangnya, harapan itu tak berjalan sesuai rencana. 5 bulan setelah perpanjangan kontrak itu, Recoba malah dilarang tampil selama 1 tahun oleh FF Italia karena kedapatan membawa paspor palsu untuk berjalan-jalan. Recoba juga mulai mengalami penurunan performa, sebagian karena cedera yang mulai menghampirinya. Setelah mengajukan banding, larangan itu berkurang menjadi 4 bulan saja. Usai hukumannya berakhir, Recoba langsung bergabung dengan skuad Internazionale untuk memperebutkan gelar Scudetto dengan Juventus dan AS Roma. Di laga pamungkas musim 2001-2002, Internazionale asuhan Hector Cooper hanya perlu mengalahkan Lazio untuk mengamankan peringkat pertama. Namun hasil yang didapat justru sebaliknya. Recoba dan kawan-kawan kalah 2-4 dan Scudetto lepas ke tangan Juventus, sedangkan Internazionale merosot ke posisi 3. Musim selanjutnya, Recoba menikmati musim terbaik dalam karirnya di Inter. Hernan Crespo dibeli untuk menggantikan Ronaldo dan tambahan dari Christian Vieri. Ketiga pemain itu berperan penting dalam perjalanan Inter ke semifinal Liga Champions. Sayang mereka takluk dari saudara sekota AC Milan. Sedangkan di Serie A, trio Inter itu juga belum mampu menandingi kehebatan Juventus di Serie A. Kemudian Moratti menunjuk Alberto Zaccheroni sebagai pelatih Inter di musim selanjutnya. Zaccheroni memberikan Recoba peran bebas. Keputusan itu terbukti tepat karena Recoba mencetak rasio gol per menit luar biasa, di mana ia mampu menorehkan 11 gol di semua kompetisi. Sayang performa Recoba kembali terhambat setelah cedera membuat hampir seluruh tubuhnya hancur. Dimulai dari cedera lutut, pergelangan kaki, hingga bahu. Alhasil, Recoba hanya sibuk berjuang untuk mendapatkan permainan yang konsisten. Internazionale kemudian meraih Scudetto di musim 2005-2006. Akan tetapi, Recoba tak memiliki andil besar atas prestasi Inter itu karena cedera. Begitu juga dengan gelar juara di musim berikutnya. Di musim 2007-2008, ia dipinjamkan ke Torino, dan itulah klub terakhirnya di Serie A. Peminjaman itu bertujuan agar Recoba kembali menemukan performa terbaiknya. Sayang, dia sepertinya menyerah pada cedera yang justru lebih banyak menghambat waktu bermainnya.
Setelah 11 musim merantau di Italia, Recoba pindah ke Panionios, di mana bisa dibilang dia pemain paling terkenal untuk klub Yunani saat itu. Sayang, Recoba hanya bertahan selama 1,5 musim. Cedera yang membuatnya gagal menunjukkan performa apik di negeri para dewa. Imbasnya, Recoba memutuskan kembali ke Uruguay. Dia bergabung bersama Danubio hingga kembali ke pangkuan nasional. Recoba sempat membantu nasional meraih juara di Liga Uruguay pada musim pertama. Bersama nasional ini pula Recoba mengakhiri karir sepak bolanya pada tahun 2015 di usia 40 tahun. Legenda Argentina Juan Sebastian Veron menyebut Recoba adalah pemain terbaik meski sahabatnya itu enggan menerimanya. Sementara Moratti lebih memilih Recoba ketimbang Ronaldo sebagai pemain yang dapat melakukan hal yang tak bisa dilakukan pemain normal. Yang jelas Recoba akan dikenang karena gol-gol yang luar biasa daripada jumlah golnya. Dia mencetak 11 gol dengan 69 caps untuk tim nasional Uruguay, berpartisipasi di Piala Dunia 2002 dan 2 turnamen Copa America. Dia hampir mengubah kejeniusan alaminya menjadi keuntungan yang bernilai segudang emas dari dunia sepak bola. Benar-benar nyaris menjadi kenyataan. Meskipun semasa kariernya Recoba lebih banyak berkutat dengan cedera dan kontroversi, sepakan-sepakan berkelas kaki kiri Recoba sangat layak untuk dikenang.